Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 52. Tokoh ini sengaja mengusir muridnya karena dia tidak ingin muridnya terlibat dalam kesukaran. Dan dia sengaja membayangi muridnya itu agar dapat keluar dari lembah naga dengan selamat. Di tengah jalan, murid dan guru yang membayanginya itu bertemu dengan Hek Hiat Moli, Pek Hiat Moko, Ang Bin Chiu Kui, dan Choa Tok Sian Li. Dari wajah kedua orang kakek dan nenek lembah naga itu mengertilah Hek Isian Kou bahwa keduanya tentu telah tahu akan perbuatan si Kui. Akan tetapi si Kui sendiri berdiri dengan tenang dan air mata masih membanjiri pipinya. Moko dan Moli, karena perbuatan muridku yang mencemarkan namaku, terpaksa aku mengusirnya pergi dari sini. Hek Isian Kou memecahkan kesunyian yang mencekam hatinya itu. Agaknya banyak terjadi hal-hal hebat di sini semalam, kata Hek Hiat Moli. Dan kejadian-kejadian itu adalah gara-gara muridmu yang baik ini. Ucapan lanjutan itu bernada keras. Kalau aku boleh berterus terang, Moli, bukan hanya gara-gara muridku, melainkan gara-gara aku juga, dan Ang Bin Chiu Kui dan Choa Tok Sian Li. Hek Isian Kou, kenapa kau begitu pengecut membawa-bawa nama kami dalam persoalan ini? Sudah jelas bahwa muridmu hendak meloloskan dua orang tawanan itu, untung masih terlihat oleh kami, karena muridmu tidak dapat menahan nafsunya. Kalau tidak, bukankah tawanan-tawanan itu sudah lolos semua oleh muridmu ini, kata Choa Tok Sian Li. Choa Tok Sian Li, aku hanya bicara apa adanya dan sama sekali bukan hendak membela muridku secara membuta. Memang muridku bersalah, akan tetapi kita bertiga pun bersalah, bukan? Setelah akibat dari perbuatan kita seperti ini, mengapa kita tidak berani berterus terang saja kepada Moko dan Moli? Apakah sebetulnya yang telah terjadi dan apa yang kalian bicarakan ini, Sian Kou? Pek Hiat Moko membentak marah. Terus terang saja, Moko. Kami bertiga, yaitu aku, Ang Bin Chiu Kui dan Choa Tok Sian Li telah main-main dengan dua orang tawanan itu. Karena aku ingin melihat gadis keparat itu tercemar, dan karena Ang Bin Chiu Kui dan istrinya ingin pula menonton hal-hal yang mereka berdua sukai, maka kami bertiga telah bersepakat untuk mencampuri racun perangsang, yaitu arak malam pengantin buatan Choa Tok Sian Li ke dalam hidangan yang disuguhkan kepada dua orang tawanan itu. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli mengerutkan alis mereka, akan tetapi tidak kelihatan marah. Lalu, tanya Hek Hiat Moli. Sementara itu, muridku yang murtad ini jatuh cinta kepada Bun Hou. Sama sekali dia tidak berniat untuk membebaskan tawanan, melainkan dia membuat terowongan dari kamarnya ke tempat tahanan, mengajak Chia Bun Hou yang sedang mabok oleh racun arak malam pengantin itu ke kamarnya dan menyerahkan dirinya kepada pemuda itu. Hal ini diketahui oleh Ang Bin Chiu Kui yang menyangka muridku hendak melarikan tawanan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Buktinya tawanan itu ditinggalkan pingsan di kamarnya dan muridku lalu melapor kepadaku. Dia sama sekali tidak hendak melarikan tawanan, karena kalau benar demikian, tentu dia telah mengajaknya pergi dari sini. Hek Isian Kou berhenti sebentar untuk melirik ke arah Ang Bin Chiu Kui. Dia sengaja tidak menceritakan tentang ancaman Ang Bin Chiu Kui yang hendak menuntut agar si Kui menyerahkan dirinya kepada setan arak itu dan hal ini dilakukan sebagai pukulan simpanan, kalau Ang Bin Chiu Kui tidak mau bekerja sama melindungi muridnya. Ang Bin Chiu Kui bukan seorang bodoh. Dia melihat bahwa yang dikemukakan oleh Hek Isian Kou memang cukup kuat dan beralasan, dan memang harus diakuinya bahwa dia mendapatkan si Kui dan Bun Hou sama sekali bukan dalam keadaan hendak melarikan diri. Sama sekali bukan, bahkan mereka itu bermain cinta sampai pagi. Dan dia pun tahu bahwa Hek Isian Kou sengaja tidak menceritakan niatnya memaksa si Kui untuk menyerahkan diri dan dia maklum apa kehendak tokoh berpakaian hitam itu. Keterangan yang diberikan Sian Kou itu memang benar, Jiwie Lo Cianpue, katanya mendahului istrinya karena dia khawatir kalau istrinya tidak mengerti akan uluran tangan Hek Isian Kou. Memang kami tadinya hanya ingin main-main karena arak malam pengantin itu tidak menyakitkan dan tidak membunuh, malah dapat dikata menyehatkan. Dan kalau tadi kami melapor kepada Jiwie Lo Cianpue adalah karena kami kurang mengerti akan niat Nona Liong Si Kui. Kiranya dia hanya ingin begituan dengan pemuda itu. Memang harus kuakui bahwa muridku telah bersalah dan karena cintanya dia menjadi murtad terhadap gurunya yang dianggap orang tuanya. Oleh karena itu, sebagai hukumannya aku mengusirnya dan tidak mengakuinya lagi sebagai murid.
Harap saja kalian berdua tidak mencampuri urusan antara guru dan murid ini, karena jelas bahwa tawanan tidak dilarikan. Dan harap kalian orang-orang tua cukup bijaksana terhadap orang muda yang gila cinta. Setelah dua orang kakek dan nenek itu mendengar keterangan Hek Isiankou dan Angbin Ciukui, kemarahan mereka mereda, akan tetapi Hek Isiankou maklum bahwa tidaklah begitu mudah untuk memuaskan hati dua orang kakek nenek itu, maka dia masih tetap waspada. Biarpun dia marah sekali kepada muridnya atas perbuatan muridnya itu, namun rasa kasih sayang dalam hatinya membuat dia masih selalu ingin melindungi dan agar muridnya itu menerima hukuman yang seringan mungkin atas kesalahan yang dilakukannya. Benar saja dugaannya, Hek Hiat Moli terdengar berkata nyaring. Mendengar semua keteranganmu, Xiankou, kami boleh memandang mukamu untuk mengampunkan muridmu, akan tetapi tidak ada budi yang tidak terbalas. Oleh karena itu, sebelum kami membebaskan muridmu, dia harus meninggalkan sesuatu sebagai tanda bahwa dosanya sudah terhukum dan lunas, ditambahi janji bahwa engkau akan terus membantu kami sampai selesai. Hek Isiankou mengerutkan alisnya, lalu tiba-tiba dia berkata, Sikui, kau sudah merasa berdosa terhadap aku? Tecu menyerahkan jiwa raga Tecu ke tangan Subo. Kesinilah. Gadis itu menghampiri gurunya dan menjatuhkan diri berlutut. Sing. Krat. Nampak sinar hitam berkelebat dan pedang hitamnya menyambar ke depan. Sikui menjerit dan tangan kanannya memegangi lengan kirinya yang telah terbabat pedang dan buntung sebatas pergelangan tangannya. Dia masih berlutut dan mukanya pucat sekali memandang tangan kirinya yang sudah buntung itu. Dengan tenang Hek Isiankou mengambil tangan muridnya itu, lalu menghampiri Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli sambil menyodorkan tangan berdarah itu. Moko dan Moli, harap kalian puas dengan tangan yang ditinggalkan muridku ini, dan aku berjanji akan membantu kalian sampai selesai. Hahaha, engkau sungguh mencinta muridmu. Sebenarnya, harus kedua tangannya dibuntungi, akan tetapi karena kau bertindak sendiri dengan sukarela, biarlah ini pun cukup, kata Hek Hiat Moli sambil menerima tangan yang berkulit halus itu. Hek Isiankou menghampiri muridnya, menotok jalan darah di siku dan pundaknya, menggunakan obat bubuk ditaruh di lengan yang buntung, lalu membalutnya dengan sapu tangannya. Setelah selesai, dia pun berkata dengan suara gemetar. Nah, pergilah. Mau tunggu apa lagi? Sikui maklum bahwa nyawanya telah ditolong oleh Subonya dan sebagai penggantinya, Subonya membuntungi tangan kirinya dan yang lebih berat lagi, Subonya berjanji akan membantu kakek dan nenek iblis itu sampai selesai, berarti Subonya telah mempertaruhkan nyawa demi untuk menyelamatkannya. Maka sambil menangis dia berlutut dan mencium kaki Subonya sambil berkata, Subo, terima kasih, sampai mati Tecu tidak akan melupakan budi Subo. Pergilah. Pergilah. Hek Isiankou menjerit dan membalikkan tubuh, memalingkan muka tidak mau memandang muridnya dan dengan cepat tangannya menghapus 2 butir air matanya. Sikui bangkit lalu pergi dari situ dengan cepat. Air matanya bercucuran di sepanjang kedua pipinya. Ketika Bun Hou siuman dari pingsannya, dia melihat In Hong telah duduk di tepi pembaringan dengan muka penuh kekhawatiran. Pemuda ini lalu teringat akan semua pengalamannya yang hanya setengah disadarinya itu, seperti sebuah mimpi yang hampir terlupa. Akan tetapi teringat bahwa dia telah bermain cinta dengan seorang gadis, dia cepat bangkit berdiri dengan gerakan kuat. Ah, kau mengasolah dulu, Houko, kau agaknya terserang sakit, wajahmu pucat sekali dan tubuhmu lemah. In Hong memegang pundaknya dan dengan halus menyuruh pemuda itu berbaring kembali. Akan tetapi Bun Hou tidak mau rebah dan terus duduk di tepi pembaringan itu, matanya dipejamkan dan alisnya berkerut. Homoy, apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa berada di sini lagi? Dia membuka mata dan memandang ke sudut kamar tahanan itu. Ternyata di situ terdapat bekas galian yang telah ditutup kembali. Jantungnya berdebar penuh penyesalan. Tadinya dia mengharapkan bahwa apa yang diingatnya itu hanya mimpi belaka. Akan tetapi begitu melihat bekas lubang yang berada di sudut kamar tahanan dan yang telah ditutup kembali itu, tahulah dia bahwa semua pengalaman itu bukan sekedar mimpi, melainkan kenyataan. Dan dia telah bermain cinta dengan seorang gadis. Kalau dia tidak salah, Leong Sikui. Dia telah berzina. Oh, kenapa, Houko? In Hong memegang lengan pemuda itu ketika melihat pemuda itu menggunakan kedua tangan untuk menutupi mukanya, seolah-olah hendak mengusir sesuatu dari depan matanya.
Tanpa melepaskan kedua tangan dari depan mukanya, Bun Hou berkata lagi. Hong Moi, demi Tuhan, kau ceritakanlah padaku, apa yang telah terjadi semalam? Houko, aku sendiri pun tidak mengerti. Bahkan aku yang hendak bertanya kepadamu. Engkau tahu, setelah kita tersiksa semalam, aku lalu tertidur atau pingsan dan aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Akan tetapi, ketika aku siuman, aku melihat engkau telah rebah di lantai dan wajah gadis itu menjadi merah sekali dan lehernya seperti tercekik, dan dia tidak dapat melanjutkan ceritanya. Bun Hou menurunkan kedua tangannya dan menoleh. Melihat wajah itu menjadi merah dan bibir gadis itu tersenyum menahan rasa malu, dia cepat mendesak. Dan bagaimana, Hong Moi? Ceritakanlah, ceritakanlah. Kau dalam keadaan, telanjang, Houko. Dan pakaianmu bertumpuk di dekatmu. Tentu saja aku terkejut sekali dan melihat bahwa aku tidak apa-apa, hatiku lega. Maka selama engkau masih pingsan aku lalu mengenakan pakaian pada tubuhmu, memindahkanmu ke atas pembaringan dan aku menjagamu sampai kau sadar. Dan lubang itu, Bun Hou bertanya, menoleh ke arah bekas lubang di sudut kamar. Entahlah, sudah begitu ketika aku siuman. Houko, apakah yang terjadi sebetulnya ketika aku sedang pingsan atau pulas? Kembali In Hong memegang lengan pemuda itu dan tiba-tiba Bun Hou mengelak dan mundur menjauhi. Aku tidak tahu, Hong Moi, aku terbius dan seperti orang gila. Bun Hou kembali menggunakan kedua tangan menutupi mukanya. Akan tetapi tetap saja terbayang pengalaman remang-remang yang tak mungkin dapat dia lupakan selamanya itu, di dalam sebuah kamar asing, di atas pembaringan, bersama Leong Sikui. Dia menduga-duga apa yang terjadi dengan gadis itu. Dan mengapa pula Sikui membuat terowongan dari kamarnya ke kamar tahanan? Tentu untuk menolongnya keluar. Dan dia sedang dalam keadaan terbius dan di bawah pengaruh obat atau racun perangsang yang amat hebat. Tentu dia dan Sikui telah, ingin dia mengusir semua bayangan dan kenangan itu. Dia merasa malu dan menyesal sekali. Aku malu. Tak terasa lagi bibirnya berbisik. Houkoko, sudahlah. Memang amat memalukan kalau mengenangkan kembali peristiwa semalam yang hanya samar-samar teringat olehku. Akan tetapi perbuatan kita itu terjadi karena di luar kesadaran kita, bukan? Kita berdua telah minum arak beracun. Karena itu, biarlah kita lupakan semua itu. Pula, bukankah tidak terjadi sesuatu di antara kita? Kita patut bersyukur bahwa kita tidak sampai terseret, dan semua ini berkat kekuatan batinmu, Koko. Tidak. Engkaulah yang kuat dan hebat, Hong Moi. Dan aku berterima kasih kepadamu, dan aku minta maaf. Sudahlah. Yang penting sekarang, kita harus mencari akal bagaimana dapat keluar dari tempat tahanan ini. Kalau kita menggabungkan tenaga dan berusaha untuk membongkar pintu ini. Sudah kupertimbangkan hal itu, Hong Moi, ketika engkau menolongku dahulu, mencarikan obat untukku, engkau bertemu dengan keponakanku, Lehye Seng, putra enciku yang dibawa oleh seorang pendeta lama. Dan engkau pernah dapat mainkan Tian Te Sin Chiang, engkau belajar dari suhu Kok Beng lama. Hong Moi, engkau sumoiku. Bukan. Suhumu sudah kuberikan janji bahwa aku tidak mengangkatnya sebagai guru. Betapapun juga, mengingat bahwa mendiang ibuku adalah sumoi dari ayahmu, maka kita pun boleh saja terhitung kakak dan adik seperguruan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hong Moi, coba kau tampar telapak tanganku ini dengan Tian Te Sin Chiang. Apa maksudmu? Apa gunanya? Aku hendak mengukur sampai di mana tingkat ilmu itu pada dirimu. Bun Hou lalu berdiri dan mengulur tangannya, dengan telapak tangan terlentang. Biarpun belum mengerti sepenuhnya apa yang dimaksudkan selanjutnya oleh pemuda itu, namun karena tahu bahwa pemuda itu hendak menguji kekuatannya, In Hong lalu mengerahkan tenaga dan menghantamkan telapak tangannya ke arah telapak tangan Bun Hou, tanpa ragu-ragu karena dia tahu bahwa pemuda itu memiliki kepandaian yang jauh lebih lihai daripada tingkatnya. Tar! Terdengar bunyi seperti ledakan ketika dua telapak tangan itu bertemu. In Hong merasakan tangannya panas dan membalik sehingga dia terhuyung. Engkau hebat, Hong Moi. Baru mendapat petunjuk sebentar saja dari suhu, telah dapat menguasai Tian Te Sin Chiang hampir seperempat bagian. Baru seperempat bagian? In Hong bertanya dengan mata terbelalak dan kecewa. Kukira sudah hampir sempurna.
Bun Hou tersenyum dan hatinya girang melihat kenyataan bahwa berbicara dengan In Hong, dia mulai melupakan peristiwa di dalam kamar bersama si Kui yang mendatangkan penyesalan amat besar di hatinya itu. Hong Moi, engkau belum tahu benar kehebatan dari Tian Te Xin Chiang. Hanya Suhu seoranglah yang telah memiliki ilmu itu dan menguasai secara sempurna. Kalau Suhu berada di sini, pintu ini bukan apa-apa. Engkau memiliki hampir seperempat bagian sudah hebat, Hong Moi. Dan engkau sendiri, Koko. Engkau sudah begitu hebat? Ah, mana bisa aku menandingi Suhu? Paling-paling aku baru menguasai setengahnya atau lebih sedikit. Karena itu, biarpun kita menggabungkan tenaga, tidak akan mungkin dapat menjebol pintu ini. Akan tetapi ada kemungkinan kecil kalau engkau dapat memperkuat tenagamu di sini, dengan latihan-latihan khusus. Pikiran itu baik sekali, Houko. Bun Hou lalu menyuruh gadis itu duduk bersila di depannya, di atas pembaringan. Mereka berdua duduk bersila dengan kaki melintang di atas kedua paha, punggung mereka lurus dan kedua lengan mereka dilonjorkan sehingga kedua telapak tangan mereka saling bertemu, dengan jari-jari tangan lurus ke atas. Sekarang kendurkan seluruh urat syarafmu, Hong Moi, sedikit pun jangan melakukan perlawanan dan kau ikuti saja dorongan hawa dariku, kemudian terus ikuti sampai kau dapat melakukan latihan ini sendiri. Bun Hou lalu memberitahu tentang teori-teorinya melatih diri untuk memperkuat tenaga Sinkang Tian Te Xin Chiang. Mula-mula gerakan hawa melalui sepanjang Cikiong Hiat, lalu naik ke Koan Goan Hiat, turun lagi ke Tiong Teng Hiat dan akhirnya berhenti dan dipusatkan di Tian Te Hiatu. Demikian Bun Hou mulai memberi petunjuk sambil mengerahkan sinkangnya melalui telapak tangan gadis itu. In Hong merasakan hawa yang hangat mengalir ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Perasaan ini mendatangkan kenikmatan dan rasa nyaman menyelimuti seluruh tubuhnya itu, apalagi ketika dia teringat bahwa hawa itu datang dari Bun Hou, jantungnya berdebar keras dan tubuhnya terguncang. Hal ini terasa oleh Bun Hou dan pemuda ini menjadi terkejut karena ada hawa melawan dari In Hong, bukan melawan melainkan menyambut, akan tetapi hal itu sama saja karena dapat menghalangi penembusan jalan-jalan darah itu dengan hawa murninya. Harap kau jangan membiarkan pikiran berkeliaran, Hong Moi. Pikiran harus kosong dan seluruh perasaan berpusat kepada perjalanan hawa sakti. Maaf, Houko, aku tidak sengaja. In Hong menjawab dan kedua pipinya merah sekali karena merasa jengah. Melihat sepasang pipi yang begitu kemerahan dan halus menyegarkan, cepat-cepat Bun Hou memejamkan matanya agar jangan melihat sepasang pipi yang demikian dekatnya. Demikianlah, dua orang muda itu mulai dengan latihan mereka dan mereka hampir tidak peduli akan hidangan yang disuguhkan melalui lubang kecil. Hanya kalau mereka sudah merasa lelah dan lapar saja mereka berhenti, makan dan mengasuh. Setelah menerima petunjuk dari Bun Hou dan sudah hafal benar akan cara berlatih untuk memperkuat tenaga sakti Tian Te Xin Chiang, 2 hari kemudian In Hong sudah mulai berlatih sendiri, dan Bun Hou juga mempergunakan kesempatan itu untuk berlatih, karena dia pun perlu memperkuat tenaganya agar kelak dapat digabung dengan tenaga In Hong untuk mencoba membobolkan pintu baja itu. Meriah sekali pesta yang diadakan oleh Raja Sabutai di tempat tinggalnya yang baru itu, di tepi sungai yang bergabung dengan sungai Nun Kiang di utara. Pesta besar itu dirayakan karena lahirnya sang putra, hal yang amat dinanti-nantikan dan diidam-idamkan selama bertahun-tahun oleh Sabutai. Istrinya yang tercinta, Hamila, telah melahirkan seorang putra yang sehat dan montok, dan yang tangisnya amat nyaring dan terdengar sebagai nyanyian yang paling merdu bagi telinga Sabutai dan Hamila. Pesta untuk merayakan kelahiran putra Sabutai itu dihadiri oleh semua kepala suku nomad yang banyak terdapat di luar tembok besar utara, dari suku-suku kelompok kecil sampai yang besar, dan di antara para tamu itu terdapat pula orang-orang Han dari dalam tembok besar. Mereka ini adalah pedagang-pedagang yang suka membawa barang-barang dagangan dari selatan, untuk diperdagangkan dan ditukar dengan barang-barang dari utara. Biarpun perjalanan yang mereka tempuh amat jauh dan sukar, namun karena keuntungannya cukup baik, maka banyak pula yang berani menempuhnya. Selain para pedagang, juga banyak hadir tokoh-tokoh persilatan di perbatasan, karena Sabutai selain terkenal sebagai seorang raja atau kepala suku yang besar, juga dia terkenal pula di antara tokoh-tokoh Kang Ou sebagai seorang ahli silat yang lihai. Selain hidangan yang berlimpah-limpah dan tari-tarian serta nyanyian daerah yang diselenggarakan untuk menghibur para tamu, juga Sabutai mengadakan pertandingan silat dan gulat dengan hadiah-hadiah yang menarik.
Hal ini dilakukan dengan harapan agar kelak putranya menjadi seorang gagah perkasa, maka kelahirannya disambut dengan pertandingan-pertandingan ketangkasan, yaitu yang umum di antara mereka adalah silat terutama sekali gulat. Banyak juga yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pertandingan itu. Akan tetapi, Raja Sabutai kecewa melihat bahwa yang bertanding adalah orang-orang yang memiliki kepandaian biasa saja. Maka ketika menurut giliran maju seorang pegulat yang sudah cukup terkenal di antara para suku nomad, seorang pegulat yang tubuhnya seperti gajah, kokoh kuat dan kekar, berhadapan dengan seorang ahli silat bangsahan di antara para tokoh perbatasan, Sabutai menjadi girang dan tertarik sekali. Akan kutambah hadiahnya, dia berseru girang. Siapa di antara kalian yang menang, selain hadiah yang telah disediakan untuk tiap pemenang, akan kutambah dengan sebuah hadiah lagi yang boleh dipilih oleh si pemenang di antara barang-barang sumbangan yang kuterima hari ini. Dia menudingkan telunjuknya ke arah meja besar yang penuh dengan barang sumbangan yang ditumpuk di situ setelah dicatatkan satu demi satu oleh pembantu yang menerimanya. Tentu saja semua orang menjadi gembira dan tegang. Jarang dipertandingkan seorang ahli silat melawan seorang ahli gulat, dan kini timbullah pertaruhan-pertaruhan di antara mereka. Bagi yang belum mengenal kebiasaan mereka, tentu akan merasa heran mendengar betapa di antara para kepala suku nomad itu, selain mempertaruhkan kuda mereka yang terbaik, atau ternak mereka, juga ada yang mempertaruhkan anak perempuan mereka, bahkan ada pula yang mempertaruhkan istri atau selir mereka. Sabutai memandang penuh perhatian. Dia sudah mengenal jago gulat itu dan tahu akan ketangguhannya. Tentu saja bagi dia sendiri, jago gulat itu bukan apa-apa, karena dia tahu bahwa jago gulat itu hanya mengandalkan tenaga besar dan cara-cara meringkus dan melontarkan lawan, di samping memiliki tubuh yang kuat dan kebal seperti gajah. Akan tetapi yang menarik perhatiannya adalah ahli silat itu. Dia tidak mengenal tokoh-tokoh Kangou perbatasan ini secara dekat, dan melihat cara jago silat itu memasang kuda-kuda, dia maklum bahwa akan terjadi pertandingan yang seru dan menarik. Ahli silat itu mempunyai kuda-kuda yang kuat dan sikapnya begitu meyakinkan, dengan kedua lutut ditekuk seperti orang menunggang kuda, lengan kanan ditekuk di depan dada dengan tangan miring di depan dada, lengan kiri di depan pusar, juga ditekuk dan tangan kirinya miring di depan pusar. Dengan kuda-kuda seperti itu, maka bagian tubuh atas bawah telah terjaga rapat dan kedua tangan pun sudah siap untuk dipergunakan sewaktu-waktu melakukan penyerangan dari atas atau bawah. Seorang wasit yang mewakili Raja Sabutai, yaitu seorang di antara panglimanya yang juga merupakan seorang ahli, baik dalam ilmu gulat maupun silat, memberi tanda dengan tangannya ke arah pembantunya yang segera membunyikan canang tanda dimulainya pertandingan itu. Si wasit lalu berdiri di sudut dan mulailah dua orang itu bergerak. Memang menegangkan sekali pertandingan ini. Bukan seperti pertandingan antara dua orang jago gulat yang saling tubruk dan saling cengkeram, berusaha saling banting, mengandalkan ketepatan saat dan gerak refleks dibantu oleh penggunaan tenaga besar yang tepat pada waktunya, atau seperti pertandingan antara dua orang jago silat yang saling serang mengandalkan kecepatan dan ketepatan pukulan atau tendangan. Akan tetapi karena masing-masing menghadapi lawan yang memiliki kepandaian berbeda, mereka berdua menjadi hati-hati sekali. Si jago gulat berdiri dengan kedua lengan dikembangkan di kanan kiri tubuhnya, tangannya siap untuk menangkap atau mencengkeram di depan, kedua kakinya agak terpentang dan dia agak membungkuk, sikapnya seperti seekor orang hutan besar menghadapi lawan. Kemanapun lawan bergerak, dia memutar tubuh menghadapinya. Sedangkan si jago silat masih menanti-nanti saat yang tepat, memilih-milih sasaran untuk serangannya dan dia mengatur langkah, digesernya dan perlahan-lahan memutari tubuh si jago gulat dengan perlahan, merubah-rubah kedudukan kedua tangannya sesuai dengan kedudukan kedua kakinya, apakah menghadapi lawan dengan miring ataukah langsung berhadapan. Hiat! Tiba-tiba si jago silat itu menyerang dari samping setelah dengan cepat dia melangkah ke samping kiri lawan, dengan pukulan cepat ke arah lambung. Hei! Si jago gulat mengelak dan tangannya yang panjang mencengkeram ke arah rambut kepala lawan. Akan tetapi jago silat itu pun sudah cepat melompat ke belakang menghindarkan diri, memutar tubuhnya dan menendang dari depan ke arah perut lawan. Duh! Lengan yang besar itu menangkis dan ketika tangannya menyambar, kembali lawannya dapat menarik kaki sehingga sambaran itu luput. Kembali ahli silat itu bergerak mengitari si ahli gulat yang tetap tenang, sama-sama mencari kesempatan. Tiba-tiba,
Sekali ini tanpa mengeluarkan teriakan, jago silat itu meloncat ke atas, kakinya melayang ke arah muka jago gulat itu dengan kerasnya. Jago gulat itu menghindarkan diri dengan elakan, akan tetapi dengan cepat sekali tangan kanan jago silat itu menghantam tengkuknya. Jago gulat yang melihat kecepatan ini kaget, dia miringkan tubuh mengelak, akan tetapi tetap saja pundaknya terkena pukulan. Bu! Dia terhuyung, akan tetapi pemukulnya juga cepat meloncat ke belakang karena tangannya bertemu dengan daging yang tebal dan keras. Karena berbesar hati telah dapat menghantam pundak, jago silat itu kini melakukan serangan bertubi-tubi dengan gerak cepat dan ternyata siasatnya berhasil baik. Berkali-kali dia dapat menggunakan kedua tangan atau kakinya untuk menghantam dan menendang lawan dan ada beberapa di antaranya yang mengenai tubuh lawan. Terdengar suara babik-buk ketika pukulan-pukulan itu mengenai tubuh si jago gulat, akan tetapi pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan itu tidak merobohkan lawan, hanya membuat si jago gulat terhuyung. Sorak-sorai dan tepuk tangan mulai terdengar, ada pula ejekan-ejekan terhadap si jago gulat, terutama mereka yang bertaruh memegang ahli silat itu. Tentu saja di depan Raja Sabutai, para tamu tidak berani bersikap melampaui batas, akan tetapi di dalam kesempatan seperti ini di tempat ini, bukan hal mustahil kalau gelanggang pertandingan menjadi gelanggang pertempuran antara para penjudi itu yang tentu saja dibela oleh anak buah masing-masing. Pertandingan dilangsungkan terus dengan serunya. Jago silat itu telah berhasil memukul beberapa kali sehingga pukulan yang mengenai muka jago gulat itu membuat bibirnya pecah dan berdarah. Akan tetapi si ahli silat ketika menendang tulang kering kakinya bertemu dengan tulang kaki si jago gulat yang besar dan kuat, sehingga biarpun tulang kakinya yang kecil itu tidak patah, cukup mendatangkan rasa nyeri dan membuat dia agak terpincang. Jago gulat itu menjadi marah sekali. Seperti seekor kerbau yang terluka, dia kini mulai aktif menyerang. Namun serangan-serangannya yang berupa cengkeraman dan tangkapan kedua tangan itu selalu dapat dielakkan oleh si jago silat yang lincah, selalu menubruk atau menangkap angin kosong belaka, dan sebagai jawabannya, tentu terdengar suara, tak, atau, plak, karena tangan jago silat itu berhasil memukul atau menampar. Kini lebih banyak darah lagi keluar ketika sebuah pukulan si jago silat tepat mengenai hidung si jago gulat sehingga muncratlah darah segar dari lubang hidung raksasa itu. Bagaikan serigala-serigala yang haus darah, para penonton berteriak-teriak penuh nafsu menjaga pilihan masing-masing. Yang menjaga ahli silat menjadi besar hati karena melihat jagonya lebih banyak membagi pukulan, sedangkan yang menjaga si ahli gulat juga tidak putus harapan karena biarpun seringkali dipukul, si jago gulat yang kokoh kuat itu belum juga roboh, sedangkan si jago silat sebaliknya malah kelihatan lelah sekali. Hal ini karena si jago silat lebih banyak bergerak, sedangkan si jago gulat hanya berdiri dan bergerak sedikit sekali. Setelah beberapa kali menerima hantaman dan tendangan berturut-turut, tiba-tiba si jago gulat berhasil menangkap pergelangan lengan lawannya. Si jago silat meronta, namun percuma saja karena pegangan itu bukan main kuatnya. Karena maklum bahwa dia tidak akan mampu melepaskan diri, si jago silat lalu menggunakan sebelah tangannya lagi untuk menusuk mata lawan dengan jari tangan. Jago gulat itu miringkan mukanya, akan tetapi tetap saja pipinya kena ditusuk dan kembali darah mengucur. Haarg! Jago gulat mengeluarkan gerengan seperti seekor beruang. Dia maklum betapa bahayanya untuk terus memegang lengan lawannya itu, maka sekali dia merendahkan diri dan mengerahkan tenaga sambil memegang pinggang lawan, dia telah mengangkat tubuh si jago silat tinggi-tinggi di atas kepalanya. Terdengar pekik dan sorak-sorai menyambut kemenangan si jago gulat ini ketika tiba-tiba si jago gulat melontarkan tubuh jago silat yang tak berapa besar itu sehingga terlempar sampai jauh ke arah para tamu. Jago silat itu berteriak kaget, maklum bahwa nyawanya terancam bahaya. Tubuhnya sudah tidak dapat dikuasainya lagi dan dia dilontarkan seperti peluru cepatnya, menimpa ke arah dua orang tamu yang duduk semeja di sudut yang agak sunyi. Akan tetapi, tiba-tiba seorang di antara dua tamu itu, yang berpakaian sederhana, berbangsahan, bertubuh tinggi kurus dan bermata sipit, pakaiannya yang berwarna kuning itu penuh debu tanda bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh, bangkit berdiri dan dengan tenangnya dia mengulur tangan kirinya dan ketika tubuh si jago silat itu menimpa ke arah mejanya, dia menggerakkan tangan kirinya dan tahu-tahu tubuh itu mencelat ke atas mematahkan daya luncurnya, dan ketika turun kembali, disambutnya. Dengan tangan kiri dan si jago silat itu dapat turun dengan lunak dan sama sekali tidak terluka.
Si jago silat memandang pemuda berusia 20 tahun lebih yang berpakaian kuning sederhana itu dengan mata terbelalak, kemudian dia menjura sambil berkata perlahan. Terima kasih, dan berjalan terhuyung kembali ke tempatnya, disambut oleh penyesalan dan celaan teman-temannya yang merasa kecewa mengapa ahli silat yang sudah lebih banyak membagi pukulan itu sampai dapat terpegang kalah, dan lain-lain. Sabutai bermata tajam sekali, dan dia mengenal orang pandai ketika melihat pemuda pakaian kuning tadi menerima tubuh si jago silat secara demikian mudahnya. Biarpun sebagian besar para tamu tidak tahu akan hal itu, namun dia sendiri mengerti bahwa orang yang memiliki sinkang amat kuat saja yang akan mampu menyambut tubuh yang dilontarkan demikian kuatnya itu secara demikian rupa. Maka Sabutai lalu memberi perintah kepada seorang pengawalnya dan pengawal ini lalu cepat menghampiri dua orang tamu tadi tanpa diketahui orang lain. Pengawal itu dengan suara perlahan menyampaikan perintah atau pesan Sabutai bahwa dua orang itu dipanggil menghadap Raja Sabutai itu karena hendak ditanya tentang suatu urusan penting sekali. Dua orang pemuda itu saling pandang dan merasa girang karena memang kedatangan mereka di tempat ini adalah untuk bicara dengan Sabutai. Hanya kebetulan saja ketika mereka datang, tempat itu sedang penuh tamu karena Sabutai mengadakan pesta untuk merayakan kelahiran putranya. Siapakah mereka itu? Tentu saja dari pakaian pemuda yang tadi secara mengagumkan menerima tubuh si jago silat, mudah diduga bahwa dia bukan lain adalah Tio Sun, sedangkan pemuda kedua yang berambut agak kuning keemasan sedangkan matanya agak biru itu bukan lain adalah Shou Kuibeng atau Ricardo de Gama. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Tio Sun ditangisi oleh Kuibeng agar pemuda ini suka menolongnya, yaitu untuk dapat menemaninya mencari In Hong yang dicinta oleh Kuibeng dan untuk membantu perjodohannya dengan In Hong karena orang tuanya menyatakan tidak setuju. Sebetulnya, permintaan seperti ini jauh lebih berat daripada andai kata pemuda keturunan Portugis itu minta kepadanya membantu menghadapi musuh yang lihai. Akan tetapi, baru saja Tio Sun sendiri menderita patah hati, karena ternyata gadis yang dicintanya, yang diam-diam dicintanya, yaitu Kui Eng saudara kembar Kuibeng, telah ditunangkan dengan Chia Bun Ho. Karena itu, dia merasa tidak tega kepada Kuibeng dan dia memenuhi permintaan pemuda itu. Apalagi karena dia pun ingin cepat-cepat menjauhi Kui Eng sebelum luka di hatinya menjadi makin parah. Mereka berdua pergi ke kota raja ketika mendengar bahwa Yap In Hong telah berada di kota raja, bahkan telah menjadi seorang putri. Akan tetapi, seperti halnya Bun Hou yang datang ke kota raja, mereka mendengar akan peristiwa penculikan atas diri In Hong yang dilakukan oleh Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Tentu saja mereka menjadi terkejut bukan main dan karena Tio Sun pernah membantu Bun Hou dan Chia Keng Hong, maka dia sudah tahu kemana harus mencari Sabutai. Menurut perkiraannya, kakek dan nenek yang menjadi guru Sabutai itu tentu berada bersama raja itu, maka dia lalu mengajak Kuibeng untuk langsung pergi keluar tembok besar di utara dan mencari di mana adanya Sabutai dan kedua orang gurunya itu. Inilah sebabnya mengapa dua orang muda itu kini berada di tempat pesta itu, dan secara tidak disengaja Tio Sun dapat menarik perhatian Sabutai sehingga kini dia dan Kuibeng dipanggil oleh Sabutai yang tertarik menyaksikan kelihayan Tio Sun tadi. Pertandingan masih berlangsung terus, akan tetapi Sabutai tidak memperhatikan lagi karena memang dianggapnya tidak begitu menarik. Dia kini dihadap oleh dua orang pemuda itu, dan dengan ramah Sabutai lalu menanyakan nama mereka, juga dia amat memperhatikan Kuibeng yang matanya agak biru dan rambutnya agak keemasan itu. Nama saya Tio Sun dan sahabat saya ini bernama Shou Kuibeng, jawab Tio Sun setelah memberi hormat. Karena kebetulan kami berdua lewat di sini dan mendengar akan perayaan yang diadakan oleh Paduka di sini, maka kami lalu memberanikan diri datang menonton keramaian. Atas kelancangan ini, harap Paduka sudi memaafkan kami. Ah! Sabutai makin tertarik karena ternyata bahwa pemuda itu amat hormat kepadanya dan pandai membawa diri. Kami malah merasa girang dan beruntung menerima kedatangan Jiwie Sicu yang pandai. Kalau boleh kami mengetahui, Jiwie hendak kemanakah dan ada keperluan apa sampai jauh-jauh ke tempat ini? Kami berdua hendak mencari kedua Locian Pue Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, kata Tio Sun dengan terang-terangan. Dia sudah mendengar bahwa Raja Sabutai ini sudah berbaik dengan Kaisar, maka dia tidak khawatir memberitahukan maksud kedatangan mereka kepadanya. Apalagi karena mereka tadi tidak melihat adanya dua orang guru raja ini, bahkan ketika mereka bertanya-tanya kepada beberapa orang tamu, mereka pun tidak ada yang tahu mengapa guru-guru raja itu tidak muncul di dalam pesta.
Maka, terpaksa dia mengaku terus terang dengan harapan akan memperoleh keterangan dari raja ini. Hahaha. Tahukah kalian siapakah dua orang tua yang kau sebut tadi, Tio Sicu? Tanyanya, memandang dengan tertarik. Kami telah mendengar bahwa kedua Lo Cianpue itu adalah guru-guru Paduka. Oleh karena itulah maka sekalian kami mohon petunjuk Paduka, di mana kami kiranya akan dapat bertemu dengan mereka. Sabutai menggeleng-geleng kepala dan memandang kagum. Tio Sicu dan Shou Sicu, sungguh aku kagum sekali kepada kalian. Masih begitu muda sudah memiliki nyali harimau dan hati naga. Kalau tahu bahwa yang kalian cari itu adalah guru-guruku, akan tetapi kalian terang-terangan menanyakannya kepadaku, seolah-olah kalian berani menghadapi kami dengan bala tentara kami yang ribuan orang jumlahnya. Tio Sun menjura lagi dan berkata, adanya kami berdua berani datang ke sini, karena kami sudah mendengar akan nama Paduka yang besar sebagai seorang yang dapat menghargai kegagahan. Hahaha, jangan kira kami tidak tahu akan maksud kedatangan kalian. Bukankah kalian mencari kedua orang guruku itu berhubung dengan diculiknya Nona Yap In Hong? Tio Sun tidak terkejut mendengar ini karena dia sudah menduga akan kecerdikan Raja Sabutai. Akan tetapi Shou Kuibeng terkejut sekali dan karena dia merasa bahwa rahasia mereka sudah ketahuan, maka dia segera berkata dengan gagah dan nyaring. Benar. Nona Yap In Hong telah diculik dan kami sengaja datang mencari untuk menolongnya dan kalau perlu kami akan mengadu nyawa dengan para penculiknya, siapapun adanya mereka itu. Tio Sun kaget bukan main. Tak disangkanya bahwa pemuda itu akan mengeluarkan kata-kata yang begitu sembrono. Dia khawatir kalau Raja Sabutai menjadi marah dan berbahaya kalau begitu, maka dia cepat berkata. Maafkan, sahabat saya ini amat mengkhawatirkan Nona Yap yang amat dicintanya. Tentu Paduka maklum. Memang tadinya muka Raja Sabutai sudah memperlihatkan kemarahan ketika mendengar kata-kata Kuibeng, akan tetapi begitu mendengar ucapan Tio Sun, dia tertawa bergelak. Hahaha, apa yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang muda yang mabok cinta? Lautan api akan ditempuhnya, barisan golok akan diterjangnya. Apakah kalian ini utusan pribadi Kaisar untuk menyelamatkan Nona Yap In Hong? Tio Sun cepat-cepat mendahului Kuibeng. Dapat dikata demikianlah, Sri Baginda. Ayah saya adalah seorang bekas pengawal yang amat setia dan karenanya, saya pun seorang yang selalu akan membela Kaisar. Karena, Nona Yap In Hong telah menjadi seorang putri istana yang dipercaya oleh Kaisar, maka tentu saja Kaisar amat marah mendengar putri itu diculik orang. Di antara banyak utusan Kaisar yang mendapat perintah untuk mencari dan menyelamatkan Nona Yap, termasuk kami berdua. Kuibeng tentu saja merasa heran sekali mendengar ucapan ini. Mereka menjadi utusan Kaisar. Heran dia mengapa Tio Sun harus membohong seperti itu. Dianggapnya perbuatan ini tidak bijaksana dan tidak gagah. Menunjukkan rasa takut dan hendak bersembunyi di balik nama Kaisar. Akan tetapi dia segera mengerti ketika mendengar raja itu berkata, Kaisar Chengtung memang seorang yang mengenal budi. Aku telah memberitahu kepada beliau bahwa urusan culik-menculik ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan aku, sungguh pun yang melakukannya adalah guru-guruku. Namun dalam hal ini, mereka berdiri sendiri, dan nanti kita bicarakan lebih lanjut tentang di mana kalian dapat bertemu dengan mereka, kalau kupandang kalian memang pantas untuk bertemu dengan mereka. Sabutai lalu memerintahkan pelayan untuk menambah hidangan makanan dan arak, kemudian raja ini menjamu mereka. Ini merupakan suatu kehormatan yang besar sekali dan banyak pandang mata para tamu diarahkan ke meja itu dan menduga-duga siapa adanya dua orang muda yang tadinya diundang oleh Raja Sabutai dan kini mereka dijamu itu. Setelah dua orang muda itu makan dan minum sampai kenyang, tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan ternyata para tamu menyambut kemenangan seorang pegulat yang berkulit hitam, bertubuh seperti raksasa dan karena dia hanya mengenakan cawat saja maka kulit hitam yang berkeringat itu kelihatan berkilauan mengkilap. Nampak otot-otot membelit-belit seluruh tubuh yang amat kuat itu dan si pegulat hitam ini dinyatakan sebagai pemenang karena berturut-turut dia telah menangkan 5 pertandingan dan kini dia mengangkat kedua tangan ke atas membuat isyarat menantang siapa lagi yang berani bertanding melawan dia di atas panggung. Raja Sabutai memandang kepada pegulat hitam itu dan dia tersenyum. Dia mengenal pegulat itu yang berjuluk Beruang Hitam, seorang pegulat yang selain memiliki tenaga yang amat kuat, juga telah menguasai ilmu gulat dengan baiknya sehingga dalam hal ilmu gulat, dia sendiri akan sukar mengalahkan beruang hitam itu.
Maka timbullah pikirannya untuk mempergunakan si beruang hitam itu menguji utusan Kaisar Chengtung ini. Tio Sichu, seperti kukatakan tadi, tidak sembarang orang dapat bertemu dengan kedua orang guruku itu. Apalagi menyelamatkan Nona Yap In Hong. Hal itu merupakan tugas amat besar yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang pandai yang mempunyai tekad dan keberanian besar saja. Kami berdua tidak berani mengaku sebagai orang-orang pandai, akan tetapi kalau Paduka suka memberitahu di mana kami dapat menjumpai Lo Cian Pui Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, kami bertekad untuk menolong Nona Yap In Hong dengan taruhan nyawa seperti yang dikatakan oleh adik Sou Kui Beng tadi. Hahaha, tidak begitu mudah, Sichu. Untuk dapat berjumpa dengan kedua orang guruku itu sedikitnya harus mempunyai kepandaian seperti si beruang hitam itu. Nah, mampukah Tio Sichu menandingi dia? Tio Sun menoleh dan memandang ke arah raksasa hitam yang masih berdiri tegak dan memandang ke sekeliling menantang dengan sikap angkuh itu. Dia maklum bahwa betapapun juga, dia harus dapat meyakinkan hati raja ini agar dia dapat diberi petunjuk. Dia pun sudah mendengar bahwa Sabutai paling suka nonton orang bertanding silat dan merasa simpati kepada orang yang pandai ilmu silat. Agaknya, tanpa memperlihatkan kepandaian, dia tidak akan bisa memperoleh petunjuk dari raja ini. Maka dia mengangguk dan berkata perlahan. Akan saya coba untuk menandingi dia, Sri Baginda. Sabutai tertawa gembira dan dia bertepuk-tepuk tangan dengan keras sehingga semua orang menoleh kepadanya. Juga raksasa hitam itu cepat membalik ke arah Raja Sabutai dan memberi hormat. Saudara sekalian, kebetulan sekali ada seorang utusan dari selatan datang menghadiri pesta ini dan dialah yang sanggup untuk menandingi si beruang hitam. Mendengar ini, semua tamu bertepuk dan bersorak gembira. Tadi mereka sudah merasa khawatir bahwa pertunjukan adu silat dan gulat itu akan berakhir sampai di situ saja karena munculnya beruang hitam yang sudah berturut-turut mengalahkan 5 orang lawan dan agaknya sudah tidak ada lagi yang berani maju. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.